Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 236, Ketertarikan sepihak. Apa yang digigit nyamuk? Dia pergi ke bar. Bar. Bagaimana mungkin dia digigit nyamuk? Tuan Bos. Di mana IQ dan logikamu yang tinggi? Namun, dia juga tidak bisa dengan bersemangat mengatakan kepadanya bahwa ini adalah tanda ciuman. Itu akan terlalu aneh. Rencananya gagal, dan Ningsi merasa begitu kesakitan sehingga dia tidak ingin hidup lagi. Pada saat ini, Lu Tingqiao meletakkan korannya dan berdiri untuk membuka laci di bawah lemari TV. Dia mengeluarkan botol putih kecil dan berjalan ke arahnya. Ningsi mengangkat kepalanya dan menatapnya dengan waspada. Kakak, apa yang sedang kamu lakukan sekarang? Minyak obat ini sangat manjur untuk gigitan nyamuk. Sambil berkata demikian, Lu Tingqiao membuka tutup botol, menuangkan sedikit minyak ke telapak tangannya, lalu menempelkan telapak tangannya yang hangat di leher wanita itu. Begitu dia menyentuh lehernya, Ningsi langsung berdiri tegak seolah-olah tersengat listrik. Aku akan melakukannya sendiri. Jangan bergerak. Tanganku penuh dengan obat, Lu Tingqiao memperingatkannya. Jari-jarinya yang kasar terasa sangat lembut saat mengoleskan minyak ke leher, tulang selangka, dan bagian punggung yang terlihat. Sambil memijat minyak ke kulitnya, ekspresinya serius, seolah-olah dia sedang melaksanakan tugas yang serius dan penting. Karena minyak, tempat-tempat yang disentuh jari-jarinya terasa dingin, tetapi di bawah kulitnya, minyak itu perlahan terbakar. Setelah beberapa lama, Lu Tingqiao akhirnya selesai. Bagaimana? Ningsi tersadar. Ia menyentuh bagian yang digigit nyamuk, lalu mengerjapkan mata. Lalu ia berkata dengan suara yang sangat heran, aneh sekali. Gatalnya sudah tidak terasa lagi. Obat apa ini? Kenapa begitu manjur? Tepat setelah dia mengatakannya, Ningsi benar-benar ingin menggigit lidahnya sendiri. Dia sendiri yang keceplosan. Sial. Tampaknya firasatnya benar-benar menjadi kenyataan. Dia benar-benar gagal total. Kepala Ningsi terkulai menyedihkan bagaikan seekor kucing yang menderita dan kalah, dan dia bergumam tidak puas, Lu Tingqiao, aku pergi minum. Tidak apa-apa untuk minum sesekali. Aku akan membantumu merahasiakannya dari Little Treasure. Saya pergi ke klub malam. Asal kamu berhati-hati. Aku begadang semalaman. Lu Tingqiao, kamu tidak marah sama sekali. Ningsi akhirnya marah. Apakah kau ingin aku marah? Tanya Lu Tingqiao ringan, sambil menatapnya dengan mata yang dalam. Ningsi melotot. Dia benar-benar membalikkan keadaan padanya. Lu Tingqiao membantunya menyingkirkan sehelai rumput yang tersangkut di rambutnya. Sudah kubilang sebelumnya, kau bisa menganggap tempat ini sebagai rumahmu sendiri, dan lakukan apapun yang kau mau. Setelah mengatakan ini, Lu Tingqiao tiba-tiba terdiam, lalu kembali ke topik sebelumnya, sebenarnya, aku sama sekali tidak suka jika kamu pergi keluar sendirian larut malam ke tempat-tempat seperti bar atau klub malam, karena itu membuatku sangat khawatir sampai tidak bisa tidur sepanjang malam. Namun, aku tetap menghormati kebebasanmu. Petik 2 titik, dengan bunyi, puff, dada Ningsi terkena panah cupit. Dia tidak bisa lagi melawan pertempuran ini. Musuh hanya satu sisi yang menghancurkannya. Ningsi terus pergi ke bar selama seminggu, tetapi tidak berhasil sama sekali. Satu-satunya efeknya adalah karena dia telah mengurus sejumlah bajingan secara berturut-turut, hampir semua bar di kota itu mulai menerapkan aturan baru, menyelidiki secara ketat setiap wanita cantik yang mereka temui. Sayangnya, semuanya berjalan salah. Akhirnya, Ningsi pun sedikit tenang. Tentu saja, dia tidak pernah melupakan hal yang paling penting, dan terus berkonsentrasi mengajak Little Treasure bermain, karena mereka pergi ke hampir semua tempat di ibu kota. Keuntungan terbesar selama periode ini adalah Little Treasure menjadi lebih terbuka di hadapannya. Dia tidak takut keluar lagi, dan selain masih tidak berbicara dan sedikit tertutup, dia sudah hampir seperti anak normal. Lega sekali. Dengan cara ini, dia akhirnya bisa bersantai saat pergi.